Gemerlap megapolitan bukanlah penutup hari dan cerita di sini. Tak ada waktu yang membatasi, tak ada strata maupun kelas ekonomi. Di ibu kota yang keras dan bebas, gemerlap cahaya hanyalah sebuah panggung pentas. Thrifting, berkah atau masalah? Thrifting, satu fenomena baru dan perbincangan terkini. Seolah menjadi booster alami pasca pandemi, menarik para muda untuk keluar dan berkreasi. Ragam warna, model, dan bahan, hingga jenama dan harga tidak lagi menjadi perkara. Semua bebas menentukan cara dengan tujuan bebas berekspresi dan bergaya. Perkembangan tren mode yang kemudian dikenal dengan istilah thrifting ini bahkan telah menjadi tren berbelanja terkini. Bagi mereka yang mampu mencari celah dan peluang, thrifting tak ubahnya sebuah upaya memburu harta karun. Untuk pakaian bekas ini bisa bisa diistilahkan juga kita mencari harta karun. Karena potensinya sangat besar dan sangat tidak terbatas. Artinya kita bisa nih punya keuntungan dari satu barang hanya 50.000. Kita bisa punya keuntungan dari satu barang bisa puluhan juta, itu sangat bisa dan udah pernah saya buktikan. Saya pernah bisa menjual harga satu kaos itu di harga 36 juta dengan modal yang di bawah 100.000. Jadi potensinya sangat besar sekali dan unlimited gitu. Bahkan kaos itu sekarang di pasaran harganya di atas 80 juta satu kaos aja. Perkembangan tren fashion baru di ibu kota Indonesia ini mewabah bak pandemi, cepat dan masuk ke semua lini. Tak hanya sekedar gaya, akan tetapi juga perkembangan ekonomi yang dipengaruhinya. Sayangnya, fenomena berbelanja dan memadu padankan pakaian bekas ini tak serta-merta mendapatkan sambutan positif dari semua sisi. Sebagian dari mereka yang mendukung menilai fenomena ini berdampak positif terhadap perkembangan gaya berpakaian atau fashion masyarakat Indonesia. Sementara sebagian lainnya justru menganggap fenomena ini telah menyimpang dari upaya seluruh pihak dalam membangun kemandirian ekonomi bangsa ini. Merujuk pada sisi bahasa, kata thrift memiliki makna hemat. Istilah ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1300-an di Inggris. Menurut The State Press, istilah thrifting secara lebih luas mengacu pada penggunaan sumber daya secara hati-hati dengan tujuan kemakmuran. Di Indonesia,
Barang populer dengan istilah aul-aul ini pada awalnya dikenal sebagai kegiatan belanja barang-barang bekas yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan ini kemudian menjadi salah satu kegiatan yang populer dan digemari oleh anak muda hingga dewasa, tanpa memandang kelas ekonominya, sehingga memunculkan kembali istilah thrifting. Selain itu, dengan mengusung kampanye lingkungan, tren fashion mix and match alias padu padan pakaian bekas ini ramai memenuhi ruang-ruang media sosial. Oke guys, selamat hari Selasa semuanya. Hari ini, kedatangan lagi topik terbaru nih guys. Jadi tren thrifting ini naik ketika di tahun 2020 banyak dipakai sama artis-artis luar negeri. Dari mulai ya artis luar negeri banyak lah ya, pakai kaos-kaos bekas, kaos vintage, kayak penyanyi-penyanyi hip hop, artis-artis luar negeri. Indonesia kan orangnya ngikut-ngikut gitu ya. Nah, begitupun orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini terkiblat juga sama orang-orang luar negeri. Di sana pakai pakaian bekas, thrifting. Akhirnya para selebgram, influencer di Indonesia juga memakai baju-baju pakaian thrifting atau mencari harta karun kayak gitu. Dan di situ juga kelihatan ada potensi untuk uangnya gitu ya, atau bisa mendapatkan cuannya juga di situ. Nah, akhirnya di tahun 2020 itu ya orang jadi tidak gengsi lagi. Mungkin di tahun 2015-an, 16-an gitu ya orang masih gengsi untuk pakai pakaian bekas, tapi di tahun 2020 ke sini orang malah bangga dan keren gitu pakai pakaian bekas. Ya karena memang artis-artis juga banyak yang pakai gitu ya. Perdebatan tentang serbuan pakaian bekas impor sebenarnya telah menjadi perbincangan sejak lama dan tidak hanya terhenti dalam perspektif dasar seputar makna dan tujuan. Kalau untuk mikir bekas atau enggak, ya kita udah nggak harus mikir ke situ juga dah. Pokoknya yang penting kan harganya masih terjangkau. Untuk bekas atau enggaknya, ya kan kita bisa cuci lagi ya pulang ke rumah kan. Jadi Saat pakaian bekas masih menjadi konsumsi masyarakat menengah ke bawah, permasalahan yang kerap kali menjadi perbincangan adalah permasalahan lingkungan dan kesehatan. Namun seiring dengan kenaikan kelas dan meluasnya pangsa pasar, konsumen pakaian bekas, permasalahan kini merujuk pada konteks ekonomi. Dalam upaya membangun perekonomian nasional, kehadiran thrifting tidak dapat dikatakan sebagai satu hal yang positif, khususnya dalam konteks membangun kemandirian ekonomi. Sebaliknya, sejumlah pihak menilai perkembangan thrifting
justru bertentangan dengan kebijakan ekonomi dalam negeri. Pada tataran teknis dan administrasi hukum, permasalahan thrifting semakin kompleks. Proses masuknya pakaian-pakaian bekas ini berdampak pada sejumlah aspek. Di antaranya terkait legalitas, hak kekayaan intelektual, sistem perpajakan, hingga hilangnya proses pencatatan ekonomi yang dihasilkan. Meskipun menimbulkan banyak perdebatan, namun tak dapat dipungkiri, bagi sebagian pihak, thrifting telah menjadi sumber mata pencaharian utama. Berbeda dengan Randy, Zainul Mutakin justru mengenal thrifting karena senang dengan barang-barang bermerek.
Di tengah ketertarikannya tersebut, ia harus dihadapkan pada situasi ekonomi keluarga, hingga mendorongnya untuk masuk dan berburu barang di pasar-pasar pakaian bekas. Berawal dari situ, saya hobi mengoleksi barang-barang pakaian bekas yang branded. Setelah itu, ketika saya pindah ke Jakarta, itu jadi peluang usaha sih. Karena waktu itu saya kerja di Jakarta, dimutasi ke Jakarta, dengan pendapatan gaji UMR di Jakarta waktu itu sangat cukup gitu ya, cukup melarat maksudnya. Jadi saya cari peluang usaha tambahan, peluang pendapatan tambahan gitu. Nah, dari bisnis ini saya lihat ada potensinya, ada peluangnya gitu. Dari saya beli misalkan dulu celana harganya 50.000, saya bisa jual jadi 100.000. Ada peluang usaha sedikit demi sedikit, ternyata alhamdulillah sekarang ya sampai saat ini lumayan, alhamdulillah. Kini, Zainal tercatat sudah menjalani usaha ini selama 10 tahun. Besarnya potensi ekonomi bahkan membuat Zainal berani meninggalkan pekerjaan sebelumnya agar secara penuh mampu fokus dan mengembangkan usaha ini. Sportswear, wah banyak banget. Nanti kita pajang di toko ya, lantai 2, dan mungkin kalau ada yang mau online nanti kita review. Voting dulu ya. Hari ini juga kita bakal siraman di lantai 1 ya. Nih, ada flanel, ada hoodie, ada crewneck, karena udah banyak yang kosong guys. Memiliki 1 orang karyawan pada awal merintis thrifting outlet, Zainal kini telah mampu memperkerjakan 13 orang karyawan dengan terus melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Ini siraman buat lantai 2, besok juga nih guys. Ini ada crewneck, semuanya sekalian nih. Ini jaket nih, semuanya nih guys. Bisa glopor guys. Ada celana jeans, ini hoodie juga. Ini hoodie kita bakal isi juga ya. Meskipun demikian, menjalankan usaha thrifting bukan perkara mudah. Selain melewati proses yang panjang hingga dagangan terpajang, dinamika perkembangan politik, sosial kesehatan, hingga pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga turut menjadi tantangannya. Ini juga bukan bermaksud ria, dan ini juga bukan patokan setiap bulannya seperti itu, karena namanya juga dagang, kita tidak bisa terus-menerus seperti itu, kadang turun kadang naik tapi ya gitu ya. Kalau kita berbicara di bulan biasa kurang lebih saya nggak enak ngomong nominalnya ya. Enakin aja. Ya around di bawah 500-an lah kurang lebih per bulannya, kalau di bulan biasa lah ya. 500-an, kadang nyampe, kadang nggak nyampe. Tapi kita kalau misalkan untuk di bulan puasa, di bulan Ramadan, itu bisa 2 kali, bisa 3 kali lipat pendapatannya sih. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Ini nomor konfirmasinya sedang kita tulis dulu. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ordernya ke WA yang disematkan ya. Oke, kita mulai ya. Dari yang pertama, langsung yang dipakai aja kali ya. Langsung yang dipakai ya. Oke, nih guys, yang pertama gue punya New York Yankees, ini dari New Era ya, New York Yankees dari New Era, warnanya hitam, belakangnya setelan, tuh, jadi bisa diatur ya, dan lengkap Botek, New Era. Kalau kalian ke mall harganya 700-800 ribu, nih fittingannya kayak gini ya, ini bisa diatur, kepala dewasa, oke, harganya gue kasih murah aja nih, harganya cuma di 250 ribu ya, harganya cuma di 250 ribu. Ya, thrifting saat ini memang menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Tak heran jika kemudian banyak para pelaku usaha baru yang terus bermunculan.
Harapannya semua orang bisa lebih aware juga terhadap limbah pakaian. Ya, karena ketika kita membeli atau mengkonsumsi pakaian-pakaian baru ya akan menambah juga limbah pakaian. Artinya ketika kita memakai pakaian bekas itu kita akan mengurangi dalam segi hal itu. Yang pertama itu. Kalau untuk tren pasti adanya naik dan turun. Semua apapun itu, contoh misalkan di tahun 2013 gitu booming di sneakers, di sepatu misalkan seperti itu. Di 2018-nya turun, naik lagi thrifting. Begitupun namanya tren. Pasti adanya naik dan turun. Karena pecintanya seperti saya sendiri ya akan terus mencintai pakaian-pakaian bekas ini sih. Cuman memang balik lagi, trennya kita nggak tahu. Kapan turunnya, kapan naiknya kita nggak tahu. Seperti itu. Siang, malam, terang, gelap. Dua sisi yang tak pernah terpisah. Sama halnya dengan thrifting. Berkah atau masalah?